Aku emang belum bisa move on dari dia. Kalau kamu belum bisa ngelupain dia, kamu ngapain mau nikah sama aku? Ya aku emang udah gak cinta sama Mas Sominya, tapi aku masih pengen hidup mewah. Ya, masih pengen punya uang banyak, naik mobil kemana-mana. Aku masih pengen semua itu. Harusnya kamu berusaha keras, tau gak? Untuk bisa bikin aku senang. Somi macam apa sih kamu? Ini gak ada usaha sama sekali. Elisa juga ya. Aku sudah suruh orang ikut kamu. Dan aku udah tahu di mana rumah kamu. Dan juga siapa suami kamu. Kalau kamu masih bikin ulah lagi sama aku ya, aku gak segan-segan bikin kamu menderita. Aku ngelakuin itu semua karena aku masih pengen jadi istri kamu, Mas. Aku akan tinggalin suami aku. Dan aku gak apa-apa kalau aku harus jadi istri kedua kamu. Aku mau kita rujuk lagi ya, Mas. Temurahan. Mas, aku udah tahu, Mas, siapa yang begal kamu. Ternyata ini semua perbuatannya mantan suami aku, Mas. Dia harus dilaporin ke polisi, Mas. Aku gak mau tinggal diem. Percuma, Lisa. Kita gak punya bukti. Aku gak tahu gimana caranya. Pokoknya mantan suami aku itu harus dijeblosin ke penjara. Dan nanti di sana kamu bisa peras dia. Lisa, aku gak mau pakai cara kotor seperti itu. Lo so suci banget sih kamu. Gimana mau maju hidup kamu, ha? Gimana kamu mau kayak si mantan suami aku tuh, ha? Punya mobil mewah, rumah mahal. Kalau hidup kamu terlalu lurus kayak gini, gimana caranya? Karena kamu gak bisa kayak mantan suami aku tuh. Aku akan cari suami lain yang lebih baik daripada kamu. Ini ada apa sih? Kan bukan ulang tahun aku. Terus bukan ulang tahun perkawinan kita juga. Kok kamu bikin dinner romantis gini? Ada apa? Sayang, aku pengen bicara sama kamu. Aku lihat kamu punya barang-barang mewah yang melebihi dari gaji. Dari mana kamu dapat barang-barang itu? Apa sih, Mas? Kok ngomongnya kayak gitu? Kan kamu tahu itu semua dari bisnis aku. Bisnis. Mereka semua teman arisan kamu yang kamu tuntut. Aku sengaja ngajak kamu dinner supaya kamu gak kabur. Kamu jahat banget. Kamu ngapain ngelakuin ini? Jahat. Kamu bilang aku jahat. Kamu membawa uang teman arisan kamu yang nilainya ratusan juta. Dan kamu berbohong sama aku kalau kamu punya bisnis. Satu pun aku gak pernah lihat bisnis kamu. Siapa yang sebenarnya jahat? Mas, dasar penipu kamu ya. Tukang bohong kamu. Tega ya kamu bohongin kita semua. Iya. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Kamu sengaja bikin aku malu. Kamu tadi kenapa ngelakuin itu? Karena kamu menggunakan uang aku. Dan kartu kredit aku berikan sama kamu. Kamu pergunakan untuk foya-foya. Apalagi arisan bodong kamu ya. Aku yang mesti ganti rugi. Sekarang kamu pilih. Kamu keluar dari rumah ini. Atau kamu berurusan sama polisi. Yaudah, mas. Aku minta maaf, ya. Aku janji aku gak bakal kayak gitu lagi. Aku gak akan maafin kamu. Mulai malam ini, aku akan talak kamu. Kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah muncul di muka aku lagi. Mas. Lisa? Ini aku Radit, teman SMA kamu. Kamu masih ingat aku? Kamu ngapain malam-malam sendirian di sini? Aku sebenarnya nggak tahu mau kemana nih, Dit. Aku baru aja ditinggal sama suami aku. Dia hianatin aku. Aku bantu kamu ya. Kebetulan di dekat rumah aku ada kontrakan kosong. Ya lumayan lah buat sementara. Ya udah, boleh, Dit. Makasih ya. Aku bantu ya angkat koper. Oh iya. Kayaknya dia bisa aku peralat deh. Makasih, Dit. Lumayan aku bisa dapat makan dan tempat tinggal gratis. Tapi jangan sampai aja aku kerja. Lisa, kamu kenapa? Aku benar-benar butuh bantuan kamu. Ada apa, Lis? Ya udah kita ngobrol di sana aja ya. Kamu duduk dulu ya. Iya. Ada apa, Lis? Aku sampai sekarang tuh belum dapat kerjaan. Aku nih lagi kebingungan banget. Dan aku nih beberapa hari ini belum makan. Dan aku juga ditagi-tagi uang kontrakan. Aku benar-benar gak punya uang. Aku mesti gimana ini? Aku benar-benar bingung. Lisa, kalau aku bisa bantu, aku pasti bantu kamu. Ya aku sih pengennya bisa nikah lagi. Supaya ada yang tanggung jawab. Tapi aku mesti nikah sama siapa? Lisa, aku mau menikahi kamu. Tapi kalau kamu sudah resmi berpisah dan sudah habis masa idah kamu, ya jujur sih memang aku butuh pendamping hidup. Tapi nggak apa-apa kan kalau kita hidup sederhana. Aku mau nikah sama kamu. Makasih ya. Apaan nih? Kok ngasih duit segini? Ya ampun, nasib, bener ya nasib. Beda banget sama nikahan aku yang dulu. Perhiasan, ada yang ngasih emas, terus ada juga yang ngasih tiket pesawat luar negeri. Ini nikah sama orang kampung, tamunya juga kampung. Apa coba ngasih amplop isinya cuma segini? Ya kamunya jangan banding-bandingin kayak gini dong. Kan aku bukan orang berada. Jelas beda lah sama mantan suami kamu. Aduh, kamu tuh ya belum apa-apa udah ngeselin tau gak? Bikin bete. Udah deh, kamu tidur aja di sini sendiri. Aku tidur di luar. Astagfirullahaladzim.
Kalau ini sih keterlaluan. Mudah-mudahan kebagian ya Bu ya. Tenang aja sih, pasti kok bagian. Orang kok bisa ya sok kaya, pakai baju bagus, perhiasan, padahal suaminya cuma tukang ojek. Iya, gak bisa ngukur diri ya Bu. Ibu-ibu, jaga itu mulutnya ya. Semua baju saya ini yang saya pakai dan perhiasan ini itu dari mantan suami saya. Ya, bukan Mas Radit. Dia itu tukang ojek, gak bakalan dia bisa beliin saya semua ini. Mikir dong. Kok begitu sih dia? Ya bisa-bisaannya loh dia. Radit nikahin perempuan kayak gitu. Tunggu. Kamu siapa ya? Aku istrinya Mas Sony. Oh iya aku tahu. Kamu Lisa kan? Aku sering lihat foto kamu. Tapi kan kamu udah pisah dari Mas Sony. Ngapain lagi kamu kesini? Ya, tapi bukan berarti ada yang bisa gantiin aku. Kamu nggak boleh jadi istrinya Mas Sony. Wah, gimana caranya? Aku ini udah nikah loh sama Mas Sony. Kita udah resmi nikah. Kamu tuh aneh ya? Mang Ujang, tolong usir dia ya dari sini. Baik, Mam. Apaan sih? Nggak usah pegang-pegang. Ayo. Nggak usah dipegang. Tadinya aku tuh datang supaya dimaafin sama Mas Sony. Nah, syukur-syukur dia ngajakin aku balikan lagi. Aduh, aku bener nggak kuat sama Mas Radit. Aku nggak mau hidup miskin. Apa-apaan nih? Apa-apaan sih? Lepas. Diam. Ya, lepasin nggak? Jangan dekat. Jamret, tolong. Tolong. Kamu kenapa? Aku tuh tadi habis dirampok. Tas aku dan perhiasan aku semua diambil. Kamu emangnya habis dari mana? Tadi aku habis dari rumahnya Mas Sony. Mantan suami kamu? Kamu ada urusan apa ke sana? Emangnya kenapa sih? Aku emang belum bisa move on dari dia. Kalau kamu belum bisa ngelupain dia, kamu ngapain mau nikah sama aku? Ya aku emang udah gak cinta sama Mas Sony. Tapi aku masih pengen hidup mewah. Ya, masih pengen punya uang banyak, naik mobil kemana-mana. Aku masih pengen semua itu. Bisa. Kalau kamu ingin suami yang bertanggung jawab dan setia, aku bisa penuhi kamu. Tapi kalau kamu ingin suami yang kaya raya, aku mohon maaf, aku belum bisa penuhi kamu. Suami macam apa sih kamu? Harusnya kamu berusaha keras, tau gak? Untuk bisa bikin aku senang. Ini gak ada usaha sama sekali. Ini isi tabungan habis, nggak ada sisa, kamu pakai semuanya. Aku cantik gak? Iya, kamu cantik. Semua kecantikan ini, Mas, itu nggak gratis ya. Ada biayanya dan biayanya tuh nggak murah. Kalau kamu menikmati kecantikan aku ini, berarti kamu nggak bisa hitung-hitungan soal uang tabungan kamu yang aku pakai buat biaya kecantikan aku, ya? Ngerti kamu? Udah, aku mau pergi sekarang. Mau kemana kamu? Aku bosen, aku sumpah di rumah, ya? Ngapain kamu sih? Sampai sekarang aku belum terima harta gono gini dari kamu. Lisa, dengarin ya. Aku sudah banyak menanggung kerugian atas ulah kamu. Justru harganya melebihi dari harta gunung ini. Apa perlu aku kasih rinciannya? Ternyata kamu suka bermain perempuan di belakangnya. Udah nikah juga kamu. Ya udahlah, pokoknya aku akan tetap lagi kamu sampai kamu kasih. Sampai kapan? Aku nggak akan kasih harta gunung ini. Mulai sekarang, kamu keluar dari sini. Lisa, ngapain lagi kamu datang ke sini? Aku punya info tentang Mas Sony. Tapi nggak gratis ya. Harganya 5 juta. Percuma, Lisa. Percuma. Aku gak akan mau lagi kamu bohongin. Lagian juga Mas udah cerita. Dia itu talak kamu karena kamu tuh boros dan suka ngamburin uang. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau tahu info tentang Mas Sony, ya nggak apa-apa juga. Lisa, tunggu. Mana nomor rekening kamu? Biar aku transfer. Ini, Udah ya? Sekarang kasih tahu aku apa infonya. Mas Sony itu selingkuh dengan sekretarisnya. Gak mungkin. Gak mungkin suami aku selingkuh sama aku. Ya udah, kalau emang kamu nggak percaya, coba aja kamu buktiin sendiri, ya. Mas Rudi ya? Ya, Ini Mas, pesanannya. Ya. kasih ya Mas. Lisa mau ngapain ke sini? Masa iya mau beli baju? Kan Lisa nggak punya uang. Ya Pak, saya mau ngambil ini juga ya. Seneng banget aku bisa dapetin uang dengan cara yang gampang gini. Lisa, kamu dapat uang dari mana buat beli semua ini? Kamu pura-pura nggak kenal sama aku deh di sini. Bang, tunggu di depan ya. Saya bentar lagi selesai kok. Lisa, kamu nggak usah pura-pura nggak kenal sama aku. Gimana pun juga aku ini suami kamu. Maaf Ibu, bajunya jadi dibeli. Maaf deh Mbak, nggak jadi. Lisa. Apa? Udah lepas ya? Lisa, ayo ikut aku ya. Kita bicarakan masalah ini di rumah. Aku nggak mau ikut kamu. Aku mendingan naik taksi ya. Lisa, aku mohon Lisa, kamu nggak kayak dulu lagi. Kamu bukan istri orang kaya. Kamu harus ikutin kondisi aku yang sekarang. Kamu yang harusnya ikutin kemauan aku. Lisa, aku mau kamu ikut. Enggak, aku nggak mau. Kalau kamu mau pergi duluan, silakan. Tapi aku nggak akan ikut kamu.
Diperiksa dulu ya, Pak. Oh iya Pak, iya Pak. Selamat siang, Pak. Siang Pak. Bisa diperlihatkan surat-surat kendaraannya, Pak? Oh iya. Boleh Pak. Ya Allah. Pak, saya mohon maaf Pak. Saya salah bawa dompet. Dompet yang satunya lagi tuh ada STNK sama SIM-nya Pak, ketinggalan di rumah Pak. Baiklah. Bapak kami tilang dan motor Bapak akan kami tahan. Karena Bapak sudah melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak membawa surat-surat kendaraan. Silakan, Pak. Mari. Ya Pak. Ini apa nih? Aku ditilang. Makanya kamu tuh harus berusaha lebih keras lagi, Mas, cari kerjaan. Cari kerja kantoran kayak jadi pegawai tetap kayak atau bisnis apaan kayak kamu yang bisa bikin kita tuh kaya raya gitu loh. Aku mau belanja buat bahan masakan juga nggak ada nih, cuma ada air putih doang di meja. Aku nggak kuat, Mas. Kalau mesti tinggal kayak gini terus aku bakal pergi. Aku nggak kuat. Please, aku janji sama kamu. Aku akan cari cara supaya aku dapat penghasilan lebih. Awas ya, kamu jangan sampai ingkar janji. Sayang. Kamu pacaran ya sama sekretaris kamu di kantor? Siapa yang bilang, sayang? Aku dapat infonya dari Lisa. Kamu tuh jangan percaya banget sama Lisa. Tadi Lisa datang ke kantor aku. Dia mau minta harta gonok ini. Tapi uang aku keluarin untuk menutup aib dia. Melebihi dari harta gonok ini. Tapi aku gak kasih dia uang. Iya sih Mas, aku juga percaya sama kamu. Kan kamu tuh suami aku. Tapi ingat ya Mas, kalau kamu macem-macem sampai ngeduain aku bilang papa suruh cabut saham di kantor kamu. Ini semua karena Lisa. Aku akan bikin perhitungan sama Lisa. Apa bisa aku dapat pekerjaan kantoran? Terus gimana caranya aku dapat uang dengan cara yang cepat ya? Enggak boleh ini ujian. Aku serahkan dompet ini ke kantor polisi. Makasih, Pak ya. Pak, misi Pak. Ini tadi saya nemuin dompet ini di sana Pak. Nah, Pak. Bisa saya letak? Boleh, Pak. Silakan. Ya, betul, Pak. Ini dompet saya, Pak. Ini KTP saya ini, Pak. Iya, benar, Pak. Terima kasih ya, Mas. Pak, karena dompet ini sudah ketemu, jadi laporannya saya cabut, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Namamu siapa? Mari Pak. Sebentar. Oke, tolong diterima ya. Jangan Pak, nggak usah Pak. Nggak usah. Udah jadi kewajiban saya Pak untuk mengembalikan yang bukan hak saya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Nah, ini kartu nama saya. Ya, oke. Baik Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kamu suaminya masih sama Sony yang direktur itu kan? Ya masih lah. Ya makanya tujuannya aku ngajakin kalian ketemuan di sini itu karena aku mau ikutan arisan yang 100 juta itu loh. Aku kan ngajakin orang kan tertentu aja. Aku cuma ngajakin perempuan-perempuan sosialita yang bisa diajakin arisan dengan jumlah yang besar. Kalian ajakin juga ya teman-teman kalian yang bisa ikutan. Tapi itu aman kali? Iya aman lah. Kenapa mesti nggak aman? Aku ini kan istri orang kaya. Pasti aman lah. No tipu-tipu no. Yaudah, kalau gitu aku mau ikutan sekalian ajak teman-teman yang layak. Yaudah kalau gitu nanti semua makanan aku yang bayar. Wah, asik banget. Kapan lagi sih kita digratisin? Turun! Ada apa? Lepasin. Angkat lagi ah. Kamu ngapain di sini? Lisa dengerin. Aku sudah suruh orang ikut di situ. Di situ. Dan di situ. Dan aku udah tahu di mana rumah kamu. Kalau kamu masih macam-macam sama aku, kamu akan tahu. Tapi kamu kenapa mesti gini, ha? Kalau aku berpacaran sama sekretaris itu, kamu kan yang ngomong sama Gila. Iya kan? Kalau kamu masih bikin berulah lagi sama aku ya, aku gak segan-segan bikin kamu menderita. Mas, aku ngelakuin itu semua karena aku masih pengen jadi istri kamu, Mas. Aku akan tinggalin suami aku. Dan aku gak apa-apa kalau aku harus jadi istri kedua kamu. Aku mau kita rujuk lagi ya, Mas. Berpasuran. Mas Adit, kamu tuh kemana aja sih? Aku nungguin kamu di kafe tuh berjam-jam loh. Aku telepon juga gak diangkat-angkat. Kalau kamu gak jadi jemput aku bilang dong. Lisa, aku minta maaf, aku gak bisa jemput. Aku habis dibegal, Lis. Motor sama handphone aku diambil sama mereka. Begal, jadi HP sama motor diambil sama begal. Padahal kamu bilang sama aku, kamu mau cari kerjaan yang baru, mau dapetin uang yang banyak, terus sekarang kamu diambil HP-nya sama motor sama begal. Makin nyebelin aja kamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hamba mohon kepadamu, Ya Allah, agar hamba bisa membahagiakan istri hamba, Ya Allah. Berikanlah pekerjaan dan kehidupan yang layak untuk hamba, Ya Allah. Hamba juga mohon kepadamu, Ya Allah, hindarkanlah hamba dari pekerjaan haram. Hamba mohon, kabulkanlah doa-doa hamba. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi itu,
Nah, ini kartu nama saya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Oh iya, aku akan coba minta bantuan sama Pak Kito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radit, silakan duduk. Iya Pak. Apa yang bisa saya bantu nih? Saya butuh pekerjaan. Kerjaan apa aja Pak? Jadi cleaning service, office boy juga nggak apa-apa Pak. Yang penting saya bisa bekerja. Radit. Orang baik dan jujur seperti kamu ini sangat langka. Jadi saya tidak akan memberikan kamu kerjaan sebagai OB ataupun cleaning service. Saya akan memberikan kamu kerjaan sebagai asisten pribadi saya sekaligus sopir pribadi saya. Asisten pribadi Bapak. Ya, jadi mulai sekarang kamu harus belajar nyetir ya. Biar nanti kalau saya mau ketemu klien atau ya mau kemana saja, ya kamu sekaligus menjadi supir saya. Iya, saya mau Pak. Saya bersedia. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak Pak. Saya sangat senang sekali Pak karena saya bisa mendapatkan kepercayaan ini dari Bapak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Coba aku bisa balik lagi ke rumah ini. Sama kayak dulu, waktu Sony mau nikahin aku. Ini loh rumah baru kita. Bisa kita nikah nanti. Di dalamnya sudah aku siapin kolam renang. Dan juga asisten pribadi 24 jam siap menemani kamu. Mobilnya juga buat kamu. Kalau perlu, aku akan beli kamu mobil baru lagi buat kamu. Yang ini aja aku udah suka banget. Yang penting kamu senang. Kamu senang gak? Aku senang banget. Ngapain kamu? Mas, aku kesini tuh karena aku belum bisa move on dari kamu. Dan aku tuh gak mau kita musuhan, Mas. Aku maunya kita rujuk, ya. Kita balik lagi, ya. Jangan mimpi kamu ya. Sampai kapan? Aku gak akan pernah rujuk sama kamu. Karena aku lebih sayang sama Kilan. Terus kalau kamu udah bahagia, kamu ngapain pacaran sama asisten kamu itu? Oh, atau kamu nikah sama Kilan itu ada maksudnya ya? Kamu jangan macam-macam sama aku ya. Mau aku bikin kamu lebih menderita lagi dari kemarin? Maksud kamu apa? Aku yang nyuruh orang untuk begal suami kamu. Kamu keterlaluan banget ya. Awas kamu ya, kamu aku laporin ke polisi. Jadi kamu mau laporin ke polisi? Silakan kamu laporin ke polisi. Karena kamu gak punya bukti apa-apa. Akhirnya kamu pulang juga. Ada apa, Lis? Mas, aku udah tahu Mas siapa yang begal kamu. Ternyata ini semua perbuatannya mantan suami aku, Mas. Dia yang nyuruh orang untuk begal kamu. Kamu masih ketemu sama Sony? Lis, buat apa sih, Lis? Kamu tuh lebih baik gak usah ketemu lagi sama dia. Ini bukan itu sekarang yang penting. Dia harus dilaporin ke polisi, Mas. Aku nggak mau tinggal diem. Percuma, Lisa. Kita nggak punya bukti. Aku nggak tahu gimana caranya. Pokoknya mantan suami aku itu harus dijeblosin ke penjara. Dan nanti di sana kamu bisa peras dia. Lisa, aku nggak mau pakai cara kotor seperti itu. Oh, so suci banget sih kamu. Gimana mau maju hidup kamu, ha? Gimana kamu mau kayak si mantan suami aku tuh, ha? Punya mobil mewah, rumah mahal. Kalau hidup kamu tak lurus kayak gini, gimana caranya? Please, aku akan tetap berada di jalan yang lurus meskipun aku menjadi orang yang paling miskin di dunia. Karena kamu nggak bisa kayak mantan suami aku tuh, aku akan cari suami lain yang lebih baik daripada kamu. Lisa, buka pintunya, Lis. Enggak, aku nggak mau. Lis, aku dapat pekerjaan baru. Sebagai asisten seorang direktur. Insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Kamu jadi asisten pribadi direktur. Terus gajinya berapa? Kita bisa beli rumah baru. Ya pokoknya gajinya jauh lebih baik dibanding ngojek dulu. Aku janji sama kamu, aku akan insya Allah dalam waktu 5 tahun kita akan beli rumah baru. Dan kita akan jual rumah ini. Pokoknya kamu sabar dulu ya. 5 tahun? Lama banget sih. Aku nggak bakalan bisa nunggu selama itu. Kamu tuh bener-bener beda banget sih sama Mas Sony. Dulu tuh dia kalau mau beli rumah tinggal ngurus cek. Nggak kayak kamu gini, lama banget. Cukup, Lis, cukup. Kamu bisa nggak sih nggak banding-bandingin aku sama mantan suami kamu itu? Bisa nggak sih? Nah, seenggaknya kalau gaji Mas Radit besar, dia masih bisa kumanfaatkan. Minimal gajinya dia bisa kupakai buat bayar arisan lah. Ya, kita kocok, oke? Oke. Siapa nih? Siapa yang tadi ya? Aku duluan yang dapat ya. Coba dong, Lis, dikocok sekali lagi. Aku mau lihat tuh kertasnya keluar dari gelas apa enggak. Apaan sih? Emang dikira aku nipu kalian apa? Aku tadi nggak lihat. Ya udah sih, nggak apa-apa, nggak masalah sih kalau emang kamu dapat arisan duluan. Ya, nggak apa-apa deh. Tadi kan kalian udah lihat itu udah jatuhin namaku. Ya, gampang banget sih dibohonginnya. Asik, dapat 200 juta. Ini udah bisa buat DP rumah mewah impian aku. Ya, Pak, jadi saya sukanya rumah yang tadi ya, Pak.
Oh, kalau untuk rumah yang tadi itu kan harganya 500 juta, Bu. Tapi untuk sistem pembayarannya minimal Ibu harus membayar separuh dari harga rumah atau lebih. Jadi kalau Ibu minat, Ibu harus membayar kira-kira sekitar 300 juta di awal. Dan sisanya nanti baru bisa diangsur. Tapi bisa kurang nggak, Pak? Wah, nggak bisa dong, Bu. Apalagi rumah yang itu sudah banyak peminatnya. Jadi ya siapa cepat dia dapat. Aduh, aku cuma ada 200 juta. Sisa 100 jutanya lagi dari mana ya? Ya udah deh, Pak. Makasih ya infonya, nanti saya kabarin aja. Ya, saya permisi dulu, Ibu. Udah jelas aku nggak bisa memperalat Mas Sony. Aku tahu kalau peras Mas Sony gagal, berarti harapan satu-satunya tinggal Kilan. Iya. Lisa, ngapain lagi kamu ngajak janjian aku di sini? Percuma ya Lisa, percuma. Aku gak akan percaya sama kamu dan aku gak mau lagi diporotin sama kamu. Ya tapi aku bisa kok ngebuktiin ke kamu kalau semua omongan aku itu benar. Tapi semua itu nggak ada yang gratis. Oke, aku tahu maksud kamu. Berapa? 100 juta. 100 juta? Oke. Itu gak masalah banyak. Asal kamu bisa buktiin kalau Mas Sony itu gak setia sama aku. Oke, deal? Kamu senang kan sayang belanja hari ini? Nanti kalau ada lagi aku bakal kasih buat kamu lagi. Nanti aku bakal beli lagi. Iya, nanti aku bakal beli lagi. Gimana? Udah cukup belum tadi untuk menjadi bukti? Halo? Ditanyain kok diam aja sih, udah cukup belum? Barusan itu menjadi bukti. Iya Lisa, udah cukup semuanya. Aku akan bayar sesuai dengan janji aku ya Lisa. Kamu tenang aja. Ya, halo? Pak, aku minta tolongnya sama Papa. Papa cabut semua investasi yang ada di kantornya Mas Sony. Aku mohon ya, Pak. Kalau papa cabut, ya Sony bisa bangkrut. Dia itu udah duain aku dengan sekretarisnya, Pak. Apa? Dan aku punya, Pak, buktinya. Aku mohon ya, Pak, sama Papa. Berani sekali dia mempermainkan anakku ya. Papa akan cabut semua sama papa. Luar, Mas Sony. Lihat aja, aku gak akan tinggal diam. Kenapa Pak tarik saham papa dari perusahaan aku, Pak? Karena kamu telah mengkhianati aku, Mas. Dan kamu selingkuh dengan sekretaris kamu di kantor. Kok Kilan bisa sampai tahu ya? Pasti ada yang ngantuin aku. Gak mungkin orang kantor. Siapa lagi kalau bukan Lisa? Aku mohon, Pak. Jangan cabut saham papa. Aku emang salah. Dan aku minta maaf, Pak. Mulai sekarang, aku akan putusin pacar dan pecat sekretaris aku. Saya tidak akan maafkan kamu. Radit! Radit! Iya, Pak. Pak. Usir orang ini. Pak! Kamu keluar dari sini. Keluar! Seperti saya mengenali Anda. Saya asisten pribadi Pak Gito yang baru. Saya Radit. Jadi kamu suaminya Lisa. Sekarang sudah jelas. Kalau Lisa menjelekkan saya ke istri saya. Dan kamu juga menjelekkan saya ke mertua saya. Berarti kalian berdua sudah bersekongkol kan? Iya kan? Jadi kamu mantan suaminya Lisa. Tunggu, kamu harus tahu ya. Saya nggak punya urusan apapun soal pekerjaan. Dan soal keputusannya Pak Gito, itu nggak ada sangkut pautnya sama saya. Dan saya sama sekali nggak pernah sekongkol sama siapapun. Dan satu hal lagi yang harus kamu tahu. Saya mencintai Lisa. Dan sekarang saya sedang berusaha membahagiakan Lisa dengan bekerja pada Pak Gito. Satu hal yang kamu harus tahu ya. Saya akan bikin perhitungan untuk kalian berdua. Sesuai dengan janji aku. Ini cek 100 juta buat kamu. Sejujurnya aku masih gak nyangka ya. Suami aku sayang selama ini malah mengkhianati aku. Udah, kamu gak usah sedih. Kamu tinggal cari aja suami lain yang jauh lebih baik dan setia, nggak kayak dia. Udah, kalau gitu, aku mau langsung pergi. Makasih. Gila. Aku pengen bicara sama kamu. Cowok yang kerja bareng sama papa kamu itu ya. Ternyata suaminya Lisa. Di sini udah jelas. Kalau aku tuh benar-benar difitnah, Kilan. Gak ada yang fitnah Mas di sini. Dan asal kamu tahu ya, jelas-jelas aku yang ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Aku yang suruh Bapak cabut investasi di kantor kamu, bukan mereka. Kilan, tunggu dulu Kilan. Kilan! Jadi, majikannya kamu itu mertuanya Mas Sony. Mas, aku punya ide nih, Mas. Gimana kalau kamu nikahin aja Kilan itu? Lisa, kamu tuh ngomong apa sih? Dia sebentar lagi akan pisah, Mas Sony. Mas, aku serius, Mas. Aku rela, aku ikhlas jadi yang kedua, aku nggak apa-apa. Asal kamu tuh bisa kaya raya. Mas, aku punya uang untuk DP rumah, tapi aku masih kekurangan uangnya. Nah, kalau kamu nikah sama Kilan itu, jangankan uang DP rumah, Mas.
kamu pasti dikasih rumah sama dia. Kamu tuh sebenarnya cinta gak sih sama aku? Kok kamu dengan semudah ini, kamu serahkan aku ke wanita lain? Ya aku dari dulu emang nggak pernah cinta sama kamu. Aku cuma butuh tempat berlindung, makan, dan tempat tinggal. Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Aku baru tahu, Mas. Ternyata kamu itu suaminya Lisa, mantan istrinya Mas Sony. Ya Allah, Lisa. Lisa, saya harus cari Lisa, Pak. Pak, saya harus cari Lisa, Pak. Lisa diculik, Pak, sama orang suruhannya Sony. Orang suruhannya Sony, mereka ke rumah saya, Pak, dan mereka memukul saya. Ya, halo. Halo Radit, ini saya Sony. Dengar anak Radit. Lisa telah membuat aku bangkrut dari ulahnya. Aku minta sama kamu. Aku minta uang 1,5 miliar sebagai tebusannya. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Terserah kamu gimana caranya. Asal kamu tahu ya, Lisa membuat aku menderita. Dan rumah aku disita untuk menembus bayar utang perusahaan. Jika uang sudah aku terima, aku akan menyerahkan Lisa sama kamu. Jangan pernah hubungi polisi kalau nggak mau Lisa menderita. Ada apa, Dit? Sony menculik Lisa dan dia minta uang tebusan sebesar 1,5 miliar. Pak, saya minta bantuan sama Bapak. Boleh saya pinjam uang sebanyak itu? Uang 1,5 miliar itu tidak sedikit, Radit. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa kabur kemana saja yang dia mau. Saya mengerti, Pak. Saya mengerti karena Lisa sudah bersalah. Dia sudah mengganggu hubungan antara putri Bapak dan Sony. Saya mengerti, Pak. Tapi, Pak, Lisa itu sangat berjasa buat aku. Ya, aku tahu sih, Pak. Cara Lisa tuh emang salah. Aku juga ngerasa aku tuh dimanfaatin banget sama Lisa. Tapi Pak, kalau nggak ada Lisa yang nolongin aku nggak akan tahu kalau Mas Sony itu suami yang nggak baik untuk aku. Jadi, kamu mau Papa pinjamin uang itu? Iya Pak. Pak, aku mohon ya. Radit, saya bisa bantu kamu. Tapi sebagai pembayarannya, kamu harus bekerja dengan saya seumur hidup. Saya bersedia, Pak. Apapun saya akan lakukan, Pak, untuk selamatan istri saya. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Aku nggak percaya kalau Radit itu nggak bakalan bisa memenuhi permintaan aku. Kalau aku jadi Radit, lebih baik aku meninggalkan istri seperti kamu. Dan aku akan menikah sama dia. Apalagi Radit orang kepercayaan Pak Gitu. Kalau kamu ingin suami yang bertanggung jawab dan setia, aku bisa penuhi kamu. Tapi kalau kamu ingin suami yang kaya raya, aku mohon maaf, aku belum bisa penuhi kamu. Kamu harus ikutin kondisi aku yang sekarang. Kamu yang harusnya ikutin kemauan aku. Please, aku janji sama kamu, aku akan cari cara supaya aku dapat penghasilan lebih. Tapi dia sangat beda dari kamu. Dia beda banget, dia selalu berusaha membahagiakan aku walaupun dengan semua kesederhanaan dia. Dia selalu ngingetin aku walaupun aku menyuruh dia melakukan hal yang melanggar agama. Dia beda sama kamu. Tentu beda dong. Sangat beda. Dia itu orang miskin. Tapi dia tuh kaya hati. Aku selalu membanding-bandingkan dia dengan kamu. Dan aku bilang sama dia kamu lebih baik daripada dia, tapi enggak. Dia jauh lebih baik daripada kamu. Terserah. Kalau Radit benar-benar orang baik yang kamu bicarakan itu, dia akan membawa uang kepada kamu. Mas Radit, tolong aku Mas Radit. Aku benar-benar nyesel. Maafin aku Mas. Semua perbuatan buruk aku sama kamu. Cuma kamu doang yang cinta aku dengan tulus. Mana Lisa? Aku butuh uangnya dulu. Kamu boleh celakain saya. Berkali-kali pun juga gak apa-apa. Tapi kalau sampai Lisa terluka sedikit aja, sampai ke ujung dunia pun, saya akan cari kamu. Wow, aku tuh heran sama kamu. Kenapa kamu sangat mencintai Lisa? Pada kelakuan ini sangat orang yang suka kemewahan. Karena saya mencintai Lisa dengan tulus. Dan sebagai suaminya saya yakin, saya bisa mengubah sifat buruknya Lisa secara perlahan-lahan. Sekarang di mana Lisa? Ibu, Lisa ada di dalam. Lisa? Lisa? Mas Radit tolong dong. Iya, Lisa. Kamu sabar ya, Lisa? Ini bukain, tolong. Iya, kamu sabar ya. Iya, Lisa. Iya. Lisa, iya.
Lisa! Dikasih aku kunci yang salah. Benar-benar Lisa udah nipu aku. Lisa! 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 Lisa bangun! Lisa! Bos, akhirnya kita berhasil juga kan dapat itu? Benar, Bos. Kerja yang bagus kan? Oh iya dong. Jujur nih, saya tidak percaya bisa mendapatkan 1,5 miliar. Pada saya itu bangunan kasih. Maka masih ada orang yang peduli dia. Ternyata masih ada suami bodoh kayak Radit yang masih peduli. Silakan berbalik ke mobil. Jangan coba-coba kabur. Tolong buka. Suster. Kepalanya terbentur. Suster, tolong selamatkan diri saya. Tolong selamatkan. Mana uangnya? Apaan ini? Lihat. Mana uangnya? Bella, Kalian kami tangkap atas tuduhan penculikan dan pembegalan. Jadi Radit telah melaporin polisi. Bukan. Ada seseorang yang sudah melapor. Aku, Mas, yang udah ngelaporin kamu ke polisi. Kenapa kamu ngelakuin ini? Kamu telah buat aku sakit hati kan dengan perbuatan kamu. Apa kamu bilang sakit hati? Aku yang jauh-jauh lebih sakit hati, Mas. Karena kamu udah ngianatin aku. Pak Jono, Pak Andre, bawa mereka. Siap, Jon. Pak Rama juga, Pak. Ikut. Ayo, Pak Mobil. Ikut. Ya, terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Belum siuman, Pak. Iya. Video Mas Radit yang bawa Lisa ke rumah sakit sekarang udah viral, Pak, di mana-mana. Ini, Pak, videonya. Mereka sangat terharu melihat Mas Radit begitu sayang sama istrinya. Mereka bilang Mas Radit itu suami idaman. Kenapa ya, Pak? Kenapa aku gak bisa dapat suami kayak Mas Radit yang bisa sayang sama aku? Lisa beruntung banget ya, Pak. Punya suami yang sangat sayang sama dia. Tapi Lisa masih aja belum move on sama Mas Sony. Kilan, sudahlah. Papa yakin suatu saat nanti kamu juga akan mendapatkan laki-laki yang baik seperti Radit. Sekarang lebih baik kita keluar ya. Cari angin segar. Ternyata selama ini aku udah salah menyanyiakan Mas Radit. Aku gak pantas buat jadi istrinya Mas Radit. Aku gak boleh buat dia semakin menderita. Suster, istri saya dipindahin ke kamar yang lain. Kok nggak ada di sini? Nggak dipindahin kemana-mana kok, Pak. Seharusnya Bu Lisa juga masih ada di kamar ini. Aku harus pergi dari sini. Kenapa Lisa pergi begitu aja? Apa aku udah melakukan kesalahan? Ya Allah, hamba sudah berkorban, ya Allah. Hamba sudah berkorban segalanya untuk Lisa. Tapi kenapa Lisa pergi? Kenapa Lisa pergi begitu aja? Tentangku lama selamat di dunia. Manusia yang paling mulia. Maafin aku ya, Mas, aku udah ngelakuin ini. Aku yakin kalau aku pergi, Kilan itu jauh lebih pantas buat kamu dibanding aku. Kamu pasti lebih bahagia sama Kilan. Bukan seperti aku. Dia pasti bisa membahagiakan kamu. Aku gak pernah bisa menghargai pengorbanan kamu. Kenapa kamu harus pergi, Lis? Padahal kita sudah sama-sama berkomitmen untuk membangun rumah tangga ini dengan baik. Berikanlah hidayah-Mu ya Allah pada istri hamba ya Allah, agar dia kembali dan pulang ke rumah ini. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa-apa? Radit, hati-hati. Kalau nyetir itu jangan sambil ngelamun. Iya, maaf Pak. Kamu masih mikirin Lisa. Sudahlah Radit, lupakan saja itu Lisa. Kamu juga nggak tahu sekarang dia di mana. Iya, Mas. Lagi ngapain sih kamu masih aja mikirin Lisa? Lagian dia nggak tahu terima kasih juga sama kamu. Kemarin kamu selamatin dia. Sekarang malah dia ninggalin kamu. Radit, kamu tenang aja. Ngasih hadap ke wanita yang mencintaimu dan mau menerima kamu apa adanya. Bahkan saya tahu siapa orangnya. Siapa, Pak? Nih, Kilan.
Kilan sangat ingin punya suami yang jujur, setia, dan bertanggung jawab seperti kamu. Saya juga ingin kamu menikah dengan Kilan. Gimana, Radit? Saya terima nikah dan kawinnya Kilan binti. Mas, Kilan, aku minta maaf. Aku nggak bisa melanjutkan acara pernikahan ini. Iya aku paham Mas. Aku paham banget kok. Kamu masih sayang kan sama Lisa? Kamu belum bisa kan lupain dia? Ya udah gak apa-apa. Aku ikhlas. Aku minta maaf. Aku sangat-sangat minta maaf. Ternyata Mas Radit masih cinta sama aku. Begitu, saya minta maaf. Saya tidak bisa melanjutkan acara sakral ini, Pak. Karena saya nggak bisa menikah secara terpaksa. Saya mohon maaf. Lisa. Assalamualaikum. Lisa. Kenapa kamu pergi tinggalkan aku? Lisa. Kenapa? Padahal aku udah berkorban semuanya untuk kamu. Tapi kenapa kamu pergi begitu aja? Tanpa sepatah kata. Aku pikir dengan aku ninggalin kamu bisa ngelupain aku. Dan kamu bisa menikah dan bahagia dengan Kilan. Tapi kamu malah membatalkan pernikahan kamu. Yang bisa bahagia kalau aku hidup bersama kamu. Aku mohon kamu jangan pergi lagi. Aku mohon kamu jangan pernah tinggalkan aku lagi. Aku mohon sama kamu. Iya, aku gak akan ninggalin kamu. Aku janji aku akan jadi istri yang baik dan setia buat kamu. Tentang uang dan Maafin aku ya. Maafin aku. Aku udah maafin kamu kok. Dan aku berharap kamu berubah ya. Kamu harus jaga Mas Radit karena dia suami yang baik, paling setia di dunia. Kita mulai hidup baru kita berdua. Ya. Assalamualaikum. Kamu gak usah khawatir ya. Papa janji, Papa akan mencarikan kamu suami yang baik seperti Radit. Kilan gak mau. Dari Mas Radit, Kilan belajar kesetiaan. Kalau Mas Soni keluar dari penjara, dan Kilan akan berharap Mas Soni bisa berubah dan setia dengan Kilan. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.